tanganmu. Ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya untukmu Tuhan. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, 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 ku menyembahmu. Oh, kau terindah, kau terindah. Hidupku bukan milikku lagi, ku serahkan padamu. Oh Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih di dalam
Dalam suka dukaku kau besertaku. Kini ku letakkan semuanya di bawah kaki-Mu, Tuhan. Semua milikku itu milik-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Tak ada yang bisa ku banggakan, tak ada yang bisa ku banggakan, tak ada yang bisa ku banggakan selain diri-Mu, selain hati-Mu, Tuhan. Tak ada yang bisa ku banggakan, tak ada yang bisa ku banggakan, tak ada yang bisa ku banggakan selain Yesus, selain Yesus. Oh, ku bermegah di dalam-Mu, ku bermegah karena Kau, ku bermegah di dalam-Mu. Tak ada yang bisa, oh, ku banggakan selain Yesus, selain Yesus. Tiada yang lain. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Biar yang bernafas menyembah-Mu, Tuhan. Tinggikan nama-Mu, memuja Engkau, Yesus, atas kebaikan-Mu di dalam hidupku. Ku serahkan semuanya karena Kau yang terbaik.
Yesus aku percaya, oh Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, oh Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yes. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdiri bersama-sama untuk meneruskan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Tiadanya
kasihnya di dunia tiada yang setanding kasihnya di dunia. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Yesus disalib karena dosa kita. Dia berkorban tebus hidup kita.
Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah online Gereja Juru Selamat Kudus kita. Dan pagi ini, minggu ini saya ingin mengucapkan selamat hari ataupun Minggu Trinity. Sebab dalam musim ini ya, kita akan mengingati kehidupan Tuhan Yesus. Jadi marilah kita terus mencontohi hidup Yesus dalam minggu-minggu ini yang dipanggil Minggu Trinity. Okey. Dan minggu ini juga seperti yang kami sudah tahu, kita sudah masuk dalam satu tempo PKPD. Di mana kita telah disaran untuk duduk di rumah. Jadi saya ingin memberi dorongan kepada kita semua, jagalah kesihatan diri kamu, jaga dengan baik-baik, hanyalah keluar bila diperlukan sahaja. Kalau tidak, saya ingin dorong kepada kita semua untuk duduk di rumah dan juga jaga keselamatanmu. Selain itu, saya ingin juga mendorong kepada kita semua, terutamanya jemaah Gereja Juru Selamat Kudus kita untuk mengambil suntikan vaksin ini. Suntikan vaksin ini sangat penting, bukan saja di Labuan tapi di seluruh negara. Sebab bila kita dapat mencapai imuniti kelompok ini, baru kita dapat ada satu jalan penyelesaian bagi pandemik ataupun wabak COVID ini. Jadi segala maklumat yang kamu perlu tahu berkaitan dengan vaksin ini, sila pergi ke laman web kerajaan. Okey, pergilah cari doktor yang supaya kamu dapat maklumat yang betul dan tepat. Saya nak dorong kepada kita semua, carilah dapatkan maklumat dari maklumat yang utama saja. Okey. Ya, jadi itu dorongan saya kepada kita semua supaya bersama-sama kita dapat mengatasi wabak COVID ini. Bagi gereja dalam musim PKPD ini, gereja akan langsungkan ibadah online atas talent ini. Jadi masa kebaktian seperti sama jam 10.30 pagi sehingga akhir musim PKPD ini. Jadi tunggulah pengumuman dari kerajaan ataupun dari ibadah kami ataupun Facebook kami, dan kami akan memberi maklumat terkini bila kita boleh balik kepada gereja untuk ibadah ataupun teruskan dalam ibadah online atas talian ini. Jadi perjamuan suci di ibadah atas talian ini akan diadakan sekali dalam sebulan sahaja. Jadi minggu ini kami akan merayakan perjamuan suci. Jadi sediakan roti dan air anggur kamu di rumah supaya selepas khotbah ini kita dapat merayakan dan juga mengambil roti dan air anggur ini. Bagi pejabat gereja akan ditutup sepanjang musim PKPD ini, tapi semua staf akan kerja dari rumah. Jadi kalau ada segala apa-apa yang ingin menghubungi staf, sila panggil nombor handphone mereka sendirilah. Alright, okay. Ya, jadi saya rasa itu saja untuk pengumuman di bahagian PM. Jadi mari kita teruskan dalam ibadah kami, bukankah hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 hingga 19. Ibrani pasal 3 ayat 7 hingga 19. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebab aku murka kepada angkatan itu dan berkata,
Selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh kerana ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya kerana tipu daya dosa. Kerana kita telah beroleh bahagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semula yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpai bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka yang tidak dapat masuk oleh kerana tidak kepercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 12 hingga 17. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naphtali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zabulon dan tanah Naphtali, jalan ke laut, daerah seberang, sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Dalam buku Ibrani, kami sudah masuk khotbah yang ke-7, tapi hanya bab yang kedua saja. Dan kami masuk bab ke-3. Jadi sebelum ini, dalam khotbah-khotbah sebelum ini, kami telah mengenal bahwa Yesus, siapa Yesus? Yesus ia ialah padri, Yesus dia ialah raja, Yesus lebih besar daripada malaikat, lebih besar daripada Musa, seperti yang khotbah yang sebelum ini. Jadi bila kita masuk ke bab yang ketiga ataupun bahagian kedua ini, ia ialah satu cabaran. Dia ialah satu cabaran. Tengok perkataan yang ke-7 ini, ayat pasal 3 ayat 7. Sebab ini. Jadi bila kita sudah mengenal Yesus ialah Nabi, Yesus ialah Raja, Yesus lebih besar dari Musa, lebih besar dari malaikat. Sebab itu, apa tindakan yang kita harus ambil? Sudah kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Untuk permulaan ini, lebih banyak lagi kita akan mengenal siapa Tuhan Yesus. Tapi sudah kita mengenal bahwa Yesus lebih besar. Jadi apa tindakan yang kita harus ambil hari ini? Jadi bila kita masuk ke bab yang ketiga, yang bahagian kedua sampai ke penghujung ini, ia bagi kita satu cabaran. Bila kita bacakan bahagian ini, ada satu perkataan yang akan berulang. Bukan hanya dalam bab ini, juga akan berulang bab yang seterusnya. Perkataan itu ialah hari ini. Jadi apakah yang kamu akan buat hari ini? Bila kita dengar firman Tuhan,
Bukan hari ini kamu pergi sarapan ada apa. Okay? Tapi hari ini selepas kamu dengar firman Tuhan, apa cabaran, apa tindakan yang kamu akan buat. Jadi pasal 7 di sini, pasal ketiga ayat ke-7 di sini, memberi kita satu peringatan. Bila kita sudah dengar firman Tuhan, bila kita sudah dengar siapa Tuhan Yesus, yang pertama di sini katakan, janganlah apa? Janganlah keraskan hatimu. Pasal yang ke-8, ayat ke-8 di sini katakan, 7 lah. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Jadi, Ibrani, penulis Ibrani ini, dia memberi satu peringatan kepada pendengarnya. Kita percaya bahwa surat ini ditujukan kepada kebanyakan orang Ibrani, orang Yahudi. Jadi penulis Ibrani ini dia boleh katakan mencungkilkanlah ataupun menolong mereka ingatkan apa yang sudah terjadi suatu masa yang dahulu kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi, yaitu orang mereka sendiri. Bukan Yahudi hari ini, tapi dia ceritakan apa yang terjadi pada suatu masa yang dulu. Bila Musa bawa sekumpulan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Walau bahkan pun kita banyak mukjizat terjadi semua ini. Apa yang sedihnya? Ya, di sini disebabkan hati mereka keras. Bukankah ini dalam pasal ke-8? Ya, ayat ke-8 sini katakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan aku 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Bila mereka keluar dari Mesir, sejak masa itu, selama 40 tahun, mereka setiap hari mengalami mukjizat Tuhan. Tapi disebabkan kekerasan hati mereka, mereka tidak dapat melihat semua ini ialah perbuatan Tuhan. Mereka seperti ada satu kain kah, tembok kah, dinding kah yang telah tutupkan mata mereka daripada melihat mukjizat Tuhan. Apa mukjizat Tuhan yang telah lakukan disebabkan kekerasan hati mereka. Mereka dia percaya atas mukjizat Tuhan yang telah membebaskan mereka. Dalam semasa di Mesir, mukjizat pembebasan mereka ada berapa? 9. Kalau kita menganggap bila mereka melimpasi ataupun melimpasi lautan merah, itu ialah satu mukjizat lagi bagaimana mereka diselamatkan dari Mesir. Tapi disebabkan kekerasan hati mereka, cepat mereka lupa apa yang terjadi hanya beberapa hari yang dulu. Sebab dalam firman Tuhan kami sudah dapat baca, bila mereka masuk ke padang gurun, dia lama kemudian sudah mereka banyak komplain, merajuk. Komplain itu apa? Komplain kan? Okay. Komplain itu apa? Bersugut. Sudah mereka komplain sudah. Okay. And jadi mereka terlupa semua mukjizat ini. Bukan saja mereka lupa akan pembebasan mukjizat yang membebaskan mereka. Mereka juga terlupa
akan pemeliharaan Tuhan yang telah memberi mereka sejak mereka masuk ke padang gurun. Mereka mau makan. Tuhan bagi mana. Apa itu mana? Dia tahulah, tapi itu mana. Oke. Sudah bosan dengan mana mereka, teriak lagi, bersugut lagi, tidak ada air. Terus dari batu ada air untuk minum. Sudah bosan semua ini, komplain lagi, sugut lagi, bersugut lagi. Mau makan daging. Tuhan bagi daging. Katakan panas, di padang gurun panas. Lebih baik balik kepada Mesir. Di sini padang gurun, tiada air, tiada makan, panas. Jadi Tuhan sediakan awan pada siang. Bila sampai malam sejuk, Tuhan jadikan awan itu menjadi satu api. Unggun api. Bukankah ini semua pemulihan Tuhan? Bukankah ini semua mukjizat Tuhan yang telah bagi untuk bangsa Israel pada masa itu? Disebabkan hati yang keras, hati yang tidak percaya ini, mereka terlupa. Bukan saja mereka terlupa apa yang Tuhan bagi, sudah bagi. Tapi mereka terlupa juga apa Tuhan yang akan bagi. Disebabkan kekerasan mereka, mereka tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi. Dan juga telah tidak dapat melihat apa yang akan terjadi. Bukankah Tuhan telah janji kepada mereka bahwa bila mereka keluar dari padang ataupun dari Mesir, mereka akan masuk ke satu tanah Kanaan, Ghana, tanah yang di mana berkelimpahan dengan madu, berkelimpahan dengan susu. Itu ialah janji Tuhan bila mereka keluar dari Mesir, mereka akan masuk ke tanah yang telah dijanjikan, itu tanah Kanaan. Hari ini tanah Kanaan menjadi satu perdebatan yang sangat besar. Jadi hal itu kamu boleh tanya pastor kamu sendirilah untuk penjelasan. Tapi hari ini bila kita Ibrani, penulis Ibrani mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah lakukan semua ini, pernah melakukan semua ini untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi hari ini di sini katakan, bila kita dengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Mengapa kekerasan hati ini? Dalam pasal dalam ayat ke-10 sini katakan, Tuhan katakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Bila kekerasan hati, satu kekerasan hati ataupun satu hati yang dia percaya ini akan mengakibatkan seseorang sesat. Sesat jalan dan sesat hati. Sesat akan jalan Tuhan dan juga sesat akan hati, mengikut hati Tuhan. Jadi hari ini, adakah mukjizat pernah terjadi dalam hidupmu? Pernah mukjizat terjadi atau tidak? Adakah kami telah terlupa akan mukjizat Tuhan yang pernah terjadi? Saya ingin kongsikan ini. Saya pernah kongsikan ini. Bagi saya kena mengaku kadang-kadang susah untuk saya percaya kepada mukjizat. Sebab dari fikiran logik ada beberapa perkara yang kita boleh jelaskan. Kebanyakan perkara yang terjadi dalam dunia, dalam hidup boleh dijelaskan secara logik. Ataupun coincidence. Coincidence itu apa sudah? Coincidence apa sudah? Tiba-tiba lah. Okay.
Jadi bagi saya itu menjadi satu halangan. Halangan untuk saya percaya. Tapi saya boleh memberi satu kesaksian. Di mana mukjizat pernah terjadi dalam hidup saya. Mukjizat ini tidak dapat dijelaskan dengan logik. Tidak dapat dijelaskan dengan pemikiran saya. Saya pernah 3 tahun lalu bila saya ada satu kesempatan untuk ambil cuti Sabat, di mana saya ingin bawa keluarga saya pergi ke Melbourne, Australia, untuk bersama-sama dengan satu bishop di sana, bercuti selama 2-3 minggu di sana. Jadi saya untuk bawa satu keluarga pergi sana, tiket penerbangan saja sudah mencecah 5 angka. Okay. Belum lagi tambah wang untuk makan, wang untuk pergi cuti-cuti semua ini. Okay. Tapi disebabkan saya sudah mengenal saya akan membawa keluarga saya pergi Melbourne ini, jadi saya juga ada disiplin untuk berjimat dan juga kumpulkan wang lah sendiri. Jadi berbulan-bulan saya kumpulkan dan untuk kos semua ini, memang saya sediakan apa yang saya boleh. Memang saya cuba lakukan apa yang saya boleh. Tapi 1-2 bulan sebelum saya berangkat, sebelum saya pergi, tiba-tiba saja satu orang jemaah yang bukan saya dia kenal, tapi dia pernah melayani bersama-sama, bukan dari gereja. Tiba-tiba saya diberkati dengan satu angpau. Dan angpau ini telah cukup untuk pembayaran semua yang saya telah buat semua ini. Jadi ini bagi saya ialah satu mukjizat. Sebab saya dia pergi heborkan kepada orang lain. Saya dia pergi heborkan, minta wang semua. Saya dia pernah, sebab saya buat persediaan sendiri. Tapi pada akhirnya Tuhan telah wujudkan satu mukjizat dalam hidup saya. Bahwa percaya kepada Tuhan, Dia akan sediakan segala-galanya. Jadi percaya kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu supaya mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Nah mungkin kamu akan tanyalah, saya sudah percaya Tuhan berpuluh-puluh tahun. Saya sudah senantiasa berdoa. Saya selalu datang ke gereja. Saya selalu berdoa. Tapi mengapa dia tak mukjizat terjadi? Nah, saya ingin katakan, kalau kamu tanya soalan ini kepada saya, secara jujurlah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu mengapa ini akan terjadi. Tapi apa yang pasti dari firman Tuhan saya ingin dorong kepada kita semua, ialah bahwa bila kita dengar firman Tuhan, kita dengar suaranya, mukjizat akan terjadi. Jadi adakah kita dengar firman Tuhan? Adakah kita dengar suaranya? Ataupun setiap kali kita buat ini, kita buat itu, saya buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah buat. Adakah selalunya saya sudah? Ini saya sangat, ini macam kebiasaan saya juga. Saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah doa ini, saya sudah puasa ini. Tapi adakah kita dengar firman Tuhan? Adakah kita dengar suara Tuhan? Jadi ini sangat penting. Jadi supaya hari ini poin kedua di sini ialah dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Ayat yang ke-12 dan ke-13 di sini. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya, oleh kerana murtad
dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seseorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi perkataan hari ini diulangi sekali lagi. Hari ini, apa maksudnya? Perkataan hari ini bukan hanya digunakan hari ini, tapi firman dari Ibrani ini telah mengambil firman ini dari dari Mazmur. Mazmur. Jadi Mazmur ini sudah katakan hari ini bukan hanya masa Mazmur, itu ialah masa Daud, tapi sebelum ini juga zaman Musa juga katakan dalam ulangan, bukankah? Dengarlah orang Israel, hear O Israel. Jadi ada satu seruan, dengar. Hari ini dengar firman Tuhan. Hari ini dengar suara Tuhan. Hari ini. Kalau zaman Musa sudah perkataan ini digunakan, zaman Daud digunakan, dan zaman Apolos murid Tuhan di sini juga gunakan. Hari ini firman Tuhan itu aktif. Firman Tuhan itu hidup. Jadi hari ini Tuhan hidup dan kita dapat dengar suara Tuhan. Itu yang kita boleh ada satu kepastian. Itu yang kita boleh ada satu keyakinan bahwa kita akan dapat dengar firman Tuhan. Amen. Jadi dorong, katakan kepada dirimu, dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu hidup hari ini. Ada satu lagi perkataan di sini memberi satu dorongan. Dalam ayat yang ke-13 di sini katakan, selama masih dapat dikatakan hari ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Ini bermaksud dialah satu masa yang terlewat. Mungkin kita akan kehilangan satu peluang ataupun satu berkat. Ya memang kalau kita terlepas, kita tidak terdengar suara ataupun kita tidak terdengar suara Tuhan, kita mungkin akan terlepas satu berkat. Itu ialah terlepas satu saja. Tapi dia bermaksud bila itu saat terlepas, selama-lama ini Tuhan tidak akan berbicara. Kita akan terlepas dari semua suara Tuhan yang akan terjadi, tidak. Jadi maksud dalam ayat ini selama masih dapat dikatakan hari ini, bermaksud dia ada satu masa pun kita akan lewat untuk dengar firman Tuhan. Jadi hari ini, mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Sebab suara Tuhan itu masih hidup. Suara Tuhan itu masih aktif. Mengapa dalam hidup kita rasa kering? Dalam iman kita rasa kering. Sebabnya ialah kita sudah lama tidak dengar suara Tuhan. Seperti bila sudah ada satu kawan yang sudah lama dia pernah dengar suaranya. Jadi ada satu jarak sudah antara kamu dan kawanmu. Jadi kalau kita selama dia dengar firman Tuhan ataupun suara Tuhan, pasti ada satu jarak sudah. Jadi itu sebabnya, satu sebabnya iman kami akan rasa sangat kering, sangat jauh.
sebab lama tidak dengar suara Tuhan. Tapi bila kita dapat dengar firman Tuhan, ia akan memberi satu kesegaran, kerohanian. Dia akan menyegarkan iman. Seperti lagi satu contoh bagi ibu ataupun bapa yang ada anak kecil 1-2 tahun ke, bila sudah mereka belajar katakan mama, papa. Jadi dalam kerja harian bila kamu balik ke rumah, kerja harian sangat stres kah, sangat penat kah, sangat kecewa kah, kadang-kadang sangat marah kah, kadang-kadang. Tapi bila sudah balik ke rumah, melihat anakmu yang umurnya 1 ataupun 2 tahun dan katakan mama, yang katakan papa, apa perasaanmu? Dan saya percaya bagi ibu bapa yang ada anak kecil ataupun sudah sebelum ini, saya percaya semua beban-beban yang kamu ada sebelum ini terus hilang. Bukankah? Bila kamu dengar anakmu yang panggil papa, mama, bila kamu buka pintu saja, bukankah segala beban yang kamu ada ini macam lenyap, hilang terus. Mengapa? Sebab kamu dengar anakmu. Mengapa? Sebab perhubungan antara kamu dan anak ada satu perhubungan yang sangat unik. Mengapa mengapa kata-kata anakmu dapat menyegarkan, dapat mendorong, dapat menyegarkan hidup? Sebab ada satu perhubungan yang sangat unik antara kamu dan anak. Itu sebabnya setiap perkataan yang anakmu katakan akan menyegarkan, memberi satu kesegaran dalam hidup. Sama juga kalau kita ada satu perhubungan yang intim dengan Bapa di syurga. Sama juga kalau kita ada perhubungan yang unik dengan Yesus. Setiap perkataan yang kita dengar dari Yesus, dari Tuhan, pasti dapat menyegarkan iman, kerohanian kami. Jadi hari ini, selagi hari ini, ataupun firman Tuhan katakan selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi kita semua dapat katakan hari ini. Bolehkah? Saya rasa kita semua dapat katakan hari ini. Kalau kamu dapat katakan hari ini, bermaksud Tuhan dapat berbicara sama kamu. Jadi dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu dorongan. Itu sebabnya sangat penting kita mendorong antara satu sama lain. Itu sebab sepentingnya kita mengikut kelompok sel. Sebab kelompok sel akan dapat mendorong antara satu sama lain. Sebab perjalanan iman, kalau kita keseorangan atau perseorangan dalam kehidupan kerohanian akan menjadi sangat susah, sukar. Sebab api perlu diapikan, didorong supaya iman kita akan dimarahkan sekali lagi melalui perjumpaan kelompok sel. Saya tahu pada musim ini susah untuk kita berjumpa secara fisikal sebab PKPD memang dia benarkan semua aktiviti ini. Jadi mari kita sekurang-kurangnya kalau kita boleh jumpa di atas talian seperti kami lakukan hari ini. Tapi dalam perjumpaan sel, kita dapat mendorong antara satu sama lain, kita dapat berdoa antara satu sama lain. Supaya bila kita mendengar suara Tuhan, mungkin melalui pemimpin sel ataupun ahli sel yang lain, imanmu juga akan didorong.
Itu yang kedua. Yang ketiga, marilah kita bertekun dalam iman. Persevere, sabar, bertekun. Bertekun ini bermaksud kita harus kejarkan iman. Adakah kita perlu kerjakan iman supaya kita pastikan kita selamat? Kita dapat masuk ke syurga? Sebab dalam petikan ini memberi satu gambaran di mana walaupun ini ialah bangsa Israel, mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita melihat secara rohani, dia memberi satu implikasi bahwa kalau kita degil, dia dengar, dia percaya, kita tidak dapat masuk ke syurga. Janganlah kita baca sedemikian beginilah. Okay. Apa firman Tuhan yang katakan? Sebab ini ialah satu perdebatan. Adakah kita percaya dan selalu selamat akan selalunya selamat, ataupun selamat dia selalunya selamat. One saved, always saved, or one saved, not always saved. Ini adalah satu perdebatan yang sangat. Dia ada satu yang kita boleh secara dengan setiap pendapatan ada kekuatan ataupun firman Tuhannya sendirilah. Tapi apa yang kita boleh baca? Apa yang kita boleh dapat tahu dalam firman Tuhan? Okay. Firman Tuhan dalam Yohanes 10:28 di sini katakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganmu. 2 Petrus 1:10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Filipi 1:6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yang melalui pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Di sini memberi kita satu keyakinan bahwa Tuhan akan pastikan supaya kita akan teruskan dalam iman kami. Tuhan ada karunia yang sudah ada supaya kita dapat bertahan sampai akhirnya. Jadi ini memberi satu peringatan supaya kita jangan degil. Kita harus bertekun dalam iman. Jangan kita hanya percaya, kita percaya Tuhan itu sudah cukup, memadai. Kita sudah percaya Allah, sudah percaya kepada Yesus, sudahlah. Dia perlu tekun lagi, dia perlu apa? Tidak. Sebab Tuhan bila kita percaya akan Tuhan Yesus, bila kita percaya kepada Tuhan Allah ini, kita akan memperoleh satu the will of God. Apa the will of God sudah? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Okay. Kita akan peroleh ataupun mengenal kehendak Tuhan dalam hidup. Kalau hidup kami hanya hidup seperti biasa, kerja saja balik, bangun pagi kerja, nanti balik tidur. Setiap hari kita lakukan hanya ini saja. Apa maksudnya hidup? Adakah kita hidup dalam dunia ini hanya untuk mencari makan? Jadi sebabnya satu pertanyaan yang sangat serius untuk kita fikirkan. Adakah hidupmu, kamu ingin jalankan hidupmu untuk kepentingan diri sendiri, ataupun satu hidup yang bermakna? Kalau kita hanya mencari hidup untuk kepentingan diri sendiri, jadi pada akhirnya
bila hari kiamat ataupun bila hari kematian, segala-gala yang kamu ada itu akan dia bermakna sudah. Dia ada makna. Apa yang kamu kerjakan semua ini, dia ada maknanya. Jadi kita harus mengenal apa kehendak Tuhan dalam hidup. Bagaimana Tuhan ingin menggunakan hidup kami menjadi satu berkat kepada orang lain. Dan saya percaya hidup kamu dan hidup saya ialah satu mukjizat kepada orang lain. Ialah satu berkat kepada orang lain. Sebab ini ialah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kamu dan saya menjadi hidup yang bermakna. Ataupun hidup yang penuh dengan mukjizat. Jadi saya nak dorong kepada kita semua supaya bertekun akan imanmu, menjadi berkat kepada orang lain. Hidupkan hidupmu dalam kehendak Tuhan, supaya Tuhan akan menjadi hidupmu satu mukjizat kepada orang lain. Amen. Jadi hari ini kalau kita dengar suara Tuhan, janganlah kita keraskan hati kami. Percaya akan mukjizat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan gunakan hidupmu menjadi satu mukjizat, menjadi satu berkat. Dan hidupmu akan menjadi satu impak yang besar kepada kawan-kawanmu. Di mana saja kamu berada, kamu dapat mempengaruhi, memberi satu kesan kepada kawan-kawanmu. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu hidup. Tuhan, kamu masih hidup. Dan kami boleh yakin bahwa Tuhan, kamu juga akan berbicara. Jadi Tuhan, saya berdoa supaya hati kami sedia untuk menerima suara-Mu, firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur ini untuk menerima firman-Mu. Supaya hati kami dia akan keras. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Biar firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah. Biarlah hasil ini menjadi satu berkat kepada orang lain. Tuhan, kami bersyukur dan doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin.
Sebelum kami menerima roti dan air anggur ini, marilah kita bersama-sama mengakukan dosa kami. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, mengampuni kamu, dan membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib, untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memberitakan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Dan kurniakanlah melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus Penyelamat kami. Sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah sedemikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, inilah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu. Serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku.
Marilah kita berdoa seperti yang telah diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur, Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan kedudukan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita, dengan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Setelah dikasihnya hidupnya, mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Yesus disalib karena dosa kita, Dia berkorban tebus hidup kita. Kasihnya besar, tiada tandingan. Ku puji Tuhan, Yesus juru selamatku. Muliakan Tuhan, Yesus penolongku. Tiada setan dikasihnya hidupnya, tiada setan dikasihnya hidupnya. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Tiada setan dikasihnya hidupnya, tiada setan dikasihnya hidupnya. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya.